warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika kelas 8. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi teorema Pythagoras. Agar kalian lebih memahami mengenai teorema Pythagoras, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Seperti yang Bu Lulu sampaikan tadi, kita akan membahas teorema Pythagoras. Masih materi kelas 8, matematika kelas 8. Apa sih teorema Pythagoras? Ya, Pythagoras itu adalah aturan yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Saya ulang, teorema Pythagoras itu adalah aturan yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Hanya untuk segitiga siku-siku. Ya, jadi teorema Pythagoras itu berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Kayak apa sih segitiga siku-siku? Ayo diingat lagi, ini materi kelas 7. Nah, tentu saja segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat ditandai dengan tanda penyiku seperti ini. Ya. Berikutnya, unsur-unsur segitiga siku-siku. Kita ingat lagi sebelum kita masuk ke teorema Pythagoras. Agar nanti pada saat kita belajar teorema Pythagoras, kalian sudah tidak lagi membayangkan kayak apa sih segitiga siku-siku, kemudian yang bagaimana yang segitiga siku-siku. Yuk kita lihat unsur segitiga siku-siku. Yang pertama, pada segitiga siku-siku selalu ada tanda penyiku pada sudut 90 derajatnya. Kemudian, nah, sisi di depan sudut siku-siku, saya beri nama sisi C, ini dinamakan dengan sisi miring. Dalam teorema Pythagoras, sisi miring itu dinamakan dengan hipotenusa. Nah, kunci dari belajar teorema Pythagoras nanti adalah kalian harus bisa menentukan di manakah hipotenusanya. Nah, di manakah hipotenusa? Hipotenusa terletak di depan sudut siku-siku, juga merupakan sisi terpanjang. Nah, ini hipotenusa. Hipotenusanya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Dalam hal ini adalah sisi C. Kita lanjutkan. Kemudian dua sisi yang lain apa namanya? Nah, sisi A dan berikutnya adalah sisi B. Itu merupakan sisi siku-siku. Kenapa dinamakan sisi siku-siku? Karena merupakan pembentuk sudut siku-sikunya. Ini ya. Titik potong antara sisi A dan sisi B ini membentuk sudut 90 sehingga dinamakan dengan sisi siku-siku. Nah, jangan sampai lupa, ayo kita lihat bagaimana kalau bentuk segitiganya berbeda. Yang kalian perlu pastikan dulu hipotenusanya dulu. Nah, memastikan hipotenusa tentu saja kalian harus memastikan berada di manakah sudut 90 derajatnya atau siku-sikunya. Nah, kalau ada di sini berarti bisa kita pastikan hipotenusanya berada di depan sudut ini, yaitu nah, garis ini. Itu adalah hipotenusanya. Lalu kita lanjutkan, bagaimana kalau segitiganya seperti ini? Nah, pastikan dulu di manakah penyikunya. Nah, ada di sini, berarti di depannya, sisi di depannya ini itu pasti merupakan hipotenusanya. Gitu ya, jadi kalian harus memastikan dulu di manakah letak hipotenusanya. Kalau kalian sudah benar-benar memahami unsur segitiga siku-siku, kita lanjutkan pada pembahasan materi kita, yaitu teorema Pythagoras. Buat apa sih belajar teorema Pythagoras? Yuk kita lihat kegunaannya. Yang pertama adalah menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Sesuai dengan pengertian teorema Pythagoras tadi ya, tentu saja teorema Pythagoras itu manfaat yang pertama atau kegunaan yang pertama adalah menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku.
Yang kedua, menentukan jenis segitiga jika ukuran panjang ketiga sisinya diketahui. Nah, biasanya kalau kalian diminta untuk menentukan jenis segitiga, pasti kalian akan menggambar dulu segitiganya. Nah, kalau kalian sudah tahu teorema Pitagoras, tanpa kalian menggambar segitiganya, kalian bisa menentukan jenis segitiganya. Yang ketiga, menguji apakah kelompok tiga bilangan pada ketiga sisi segitiga merupakan triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah kumpulan tiga bilangan yang berlaku teorema Pitagoras. Nah, nanti kalian akan bisa menentukan kelompok tiga bilangan pembentuk segitiga itu apakah merupakan triple Pitagoras atau bukan dengan kalian belajar teorema Pitagoras. Yang keempat, menentukan panjang diagonal pada segi 4. Itu ya. Kalau ada segi 4, kalian diminta menentukan panjang diagonalnya, kalian bisa gunakan teorema Pitagoras. Yang kelima, menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada bangun ruang. Nah, kegunaan yang kelima ini nanti ini akan pengetahuan ini akan kita pakai pada pembahasan materi kita, yaitu bangun ruang sisi datar. Nanti ya, materi kita berikutnya. Tentu saja kegunaan yang lain bisa langsung kita terapkan pada penggunaan keseharian. Gitu ya. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimanakah teorema Pitagoras itu? Kita akan menemukan teorema Pitagoras dengan membuat tiga persegi dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kemudian langkah yang kedua kita akan menghitung luas masing-masing persegi. Yuk kita lihat sekarang. Persegi yang pertama, ini saya namai sisinya adalah sisi A dengan panjang 3 cm. Maka luasnya, luas persegi pertama itu adalah A kuadrat. Masih ingat ya, luas persegi adalah sisi kali sisi. Karena sisinya A, maka luasnya adalah A kuadrat. Karena A-nya 3, maka luasnya adalah 9 cm persegi. Persegi yang kedua kita buat. Sisinya saya beri nama sisi B dengan panjang 4 cm. Luasnya tentu saja adalah B kuadrat. Dan luas persegi yang kedua ini adalah 16 cm. Kita buat yang ketiga. Persegi yang ketiga, yaitu persegi dengan sisinya saya beri nama sisi C. Panjangnya 5 cm. Luasnya adalah C kuadrat. C kuadrat karena C-nya 5 cm, maka luasnya adalah 25 cm persegi. Sudah kita lakukan langkah 1 dan langkah yang kedua. Kita lanjutkan langkah yang ketiga adalah susun ketiga persegi seperti gambar berikut. Kita lihat persegi yang pertama, persegi yang kedua, dan persegi yang ketiga. Kita susun seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita susun seperti ini? Yang terjadi adalah ternyata susunan ketiga persegi menghasilkan segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku. Ya, dengan panjang sisinya itu ternyata merupakan sisi dari persegi yang kita buat tadi. Ini tadi sisinya adalah sisi A, ya. Kemudian yang ini adalah sisi B dan yang ketiga adalah sisi C. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Ya, dengan panjang sisinya adalah merupakan sisi dari persegi yang kita buat tadi. Berikutnya, persegi 1, luas persegi 1, luas persegi 2, dan luas persegi 3 itu ternyata punya hubungan yang istimewa. Kita lihat apa hubungannya. Luas persegi 1 ditambah luas persegi 2 yang 9 tadi dan 16 kalau kita jumlahkan ternyata sama dengan luas persegi yang ketiga, yaitu 25 cm persegi. Atau kalau kita buat berdasarkan sisinya, bukan panjang sisinya, maka kita dapatkan A kuadrat
ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gini ya, ini tadi luasnya adalah A kali A atau A kuadrat, yang kedua luasnya adalah B kali B atau B kuadrat, yang ketiga adalah C kuadrat. Gitu ya. Berikutnya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, inilah yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Ya, untuk segitiga dengan sisi A, B, C, dan C-nya adalah hipotenusanya. Kalau secara umum bagaimana? Secara umum dapat kita simpulkan bahwa jumlah kuadrat sisi penyikunya dalam hal ini adalah A dan B, itu ternyata sama dengan kuadrat sisi miringnya atau hipotenusanya. Ya, saya ulang. Bunyi teorema Pythagoras itu adalah jumlah kuadrat sisi penyiku, ya, masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan, ternyata hasilnya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Agar kalian lebih memahami materi teorema Pythagoras, ayo coba kita selesaikan latihan soal berikut. Ya, pada sebuah segitiga siku-siku ABC, kayak apa segitiga siku-siku ABC-nya? Seperti ini. A, B, dan C. Panjang AB adalah 6 cm. Panjang AC 10 cm. Dan panjang BC-nya yang diminta kalian tentukan. Kita misalkan sebagai X dan AC-nya tadi disampaikan adalah 10. AC itu merupakan hipotenusa karena letaknya di depan sudut siku-siku. Ya, kita dapatkan rumus berdasarkan pembahasan kita tadi, didapatkan bahwa jumlah kuadrat sisi penyikunya yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan hipotenusa dikuadratkan atau sisi terpanjangnya dikuadratkan. Ini kita masukkan nilainya. AB adalah 6 berarti 6 kuadrat, BC-nya adalah X sehingga X kuadrat sama dengan AC-nya 10 kuadrat. Kita dapatkan 36 ditambah X kuadrat sama dengan 100. Kita tentukan nilai X-nya. X-nya sama dengan 100 dikurangi 36. Sehingga kalau X kuadratnya adalah 64, maka untuk mencari nilai X-nya, kalian harus mengakar kuadratkan nilai X kuadrat, yaitu 64. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 8. X sama dengan 8 tadi, itu merupakan panjang sisi BC yang kita cari. Sehingga sisi BC-nya adalah 8 cm. Mudah bukan belajar teorema Pythagoras? Nah, itu yang dapat Bu Luluk sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan kalau kalian merasa ini bermanfaat.